Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan saya peternak pemula yang selalu optimis dalam memelihara dan peternak kenari yang mudah-mudahan suatu saat bisa menghasilkan. Saya mulai ternak Januari dan mulai produksi bulan Februari, karena bulan Januari itu perlengkapan sarana tempat, terus pembuatan kandang dan penyediaan bibitnya. Bibit saya pakai lokal semua karena masih belajar ya, belum berani untuk yang impor. Mungkin kalau sudah menguasai bisa ke depannya. Kali ini saya ingin mereview atau memberikan informasi perihal kandang saya yang beda. Yang beda karena ini buatan sendiri. Kandang ini berukuran panjang itu 45, tingginya 50 dan lebarnya 40. Bahannya bahan kayu jati Belanda yang saya beli di pinggir jalan. Ini aslinya papan palet. Papan palet ukuran 90 kali 6 kali 2 cm. Dan dibelah jadi 3, dipotong jadi 6. Jadi masing-masing ukurannya 2 cm 2 cm. Ramnya saya beli online. Ram kalau nggak salah Januari saya beli satu roll itu 65.000. Panjang 10 meter, lebarnya 90 cm. Jadi untuk ukuran ini 45 pas. Jadi nggak ada yang kebuang. Tutupnya saya pakai yang ada, belum bisa naik ke atas. Ini bukanya ke pinggir, pakai triplek. Yang penting nutup aja dulu. Emang agak repot sebetulnya. Khawatir burung pas kita ngebersihin alas, ganti air atau ganti pakan, tak khawatir terbang. Tapi alhamdulillah enggak. Karena selain itu juga ini di dalam ruangan ada pintu jadi ketutup. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan masih bisa dikondisikan. Tapi selama ini alhamdulillah belum. Saya persiapan waktu itu lumayan juga sih karena dikerjainnya sambil kerja. Hampir seminggu apa 2 minggu saya bikin kandang ini. Tiap pulang kerja ataupun libur saya lanjutin. Ya alhamdulillah akhirnya walaupun agak lambat akhirnya bisa mulai bulan Januari itu. Selama ini sih yang saya rasakan dalam beternak kenari,
masih normal ya, belum menemukan kendala yang mengganggu gitu, masih terkendali ya, mudah-mudahan selalu terkendali. Walaupun dalam hal beternak sudah pasti ya, sudah pasti itu ada kendala suatu saat. Ini hasil anakannya. Ini yang tahap 1, tahap 2 atau angkatan 1, angkatan kedua. Yang ini angkatan ketiga. Semuanya sudah pakai ring. Ada juga yang kelewat. Angkatan pertama saya nggak pakai ring karena waktu ringnya belum datang. Angkatan kedua ada yang pakai ring, ada yang enggak, kelewat. Ringnya saya beli di online. Kalau nggak salah ini si 50 waktu itu, kalau nggak salah ya 60.000 kalau nggak salah. Dan pemasangan ringnya pun nggak terlalu sulit. Yang penting pas 5 atau 6 hari, 7 hari lah maksimal mungkin ya, agak susah tapi 5-6 hari lah. Di bawah itu lepas lagi dia 5-6 hari. Mungkin suatu saat kalau ada anakan saya akan coba videokan cara pasang ring. Semuanya saya belajar dari YouTube, dari senior-senior yang udah mulai duluan. Cara merawat, cara campur pakan, cara menjodohkan, dan kendala-kendala kalau ada, misalnya ada indukan yang tidak mau meloloh. Nah, saya juga belajar di YouTube. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Semuanya masih proses. Ini rencana buat indukan lagi. Ada 3 yang kosong. Yang bawah ini dia lagi pada mengeram. Ada juga yang masih proses. Yang ini masih proses. Yang ini udah dari tanggal 24 Juni. Yang ini dari tanggal 26 Juni. Yang ini kayaknya baru kemarin. Yang ini tanggal 28 Juni. Semua saya catat biar jadi kekontrol. Pas dia menetas itu kapan, kita jadi tahu. Kalau nggak menetas berarti jong. Kalau saya lagi sempet sih biasanya 5 atau 6 hari saya teropong. Cuman kayaknya saya belum sempat ini untuk neropongnya. Di situ ketahuan mana yang isi, mana yang enggak. Kandang ini menurut saya simpel sekali dan tingginya cukup, lebarnya juga cukup untuk anakan 6 sampai 10 masih aman. Ini 6 ya, masih aman. Ada 2 tingkat buat dia nangkring, cukup, nggak terlalu sempit. Kalau pakai kayu begini enaknya kita ramnya itu di staples. Nah, di staples. Jadi simpel sebetulnya pemasangan dan pembuatan kandang seperti ini.
Cuman mungkin kedepannya kalau saya rencana bikin, sepertinya nanti akan saya taruh tengah nih pintunya. Di sini mungkin biar enak pas kita ngontrol seperti ini nih. Nah, itu kan buat mengeramnya, itu sarang mengeramnya, dan pintunya di bawah agak lumayan juga ngambilnya, walaupun memang bukan kendala sebetulnya, cuman agak jauh aja. Tapi mungkin kedepannya saya bikin pintu di tengah, berarti tambah ini lagi, nanti tambah kayu lagi. Kebetulan hari ini hari Minggu, pas saya pergantian alas, masih pada bersih alasnya. Alas seminggu 2 kali saya ganti. Alasnya pakai kertas bekas, karena memang saya kerjanya di percetakan, jadi banyak kertas bekas yang sisa-sisa, jadi nggak perlu beli koran. Ya, beginilah kondisi ternak pemula. Harapannya sih kedepannya kalau sudah mahir, ya pengen berganti seri, biar hasil anakannya juga lebih postur ya, lebih bagus lah intinya. Kalau main lokal ya seperti ini. Kalau dari badan sih ya standar lokal ya, cuman memang lumayan lah. Enggak pada apa namanya, enggak kurus. Kalau yang ini full masih telur, sama ada juga yang udah makan itu Canary. Dan di sini ada satu yang unik ataupun cacat mungkin ya disebutnya. Nanti di suatu saat saya akan bikin satu video untuk mengulas yang unik ataupun cacat di paruhnya. Padahal waktu kecil itu enggak normal, cuman pas dia dipisah baru ketahuan paruhnya ada sedikit kelainan. Betul, lihatnya unik juga sih, cuman kalau sudah dewasanya pengaruh nggak kalau dia jadi jantan, apa pengaruh nggak untuk dia berbunyi, atau bisa enggak dia makan millet, makan Canary, makan biji-bijian. Sampingnya saya tutup sama ini bekas sepaduk. Dan mungkin itu aja dulu yang bisa saya informasikan tentang ternak Canary saya. Saran saya sih untuk sama-sama pemula seperti saya, yang penting yang belum mulai aja dulu pakai lokal. Setelah kita mulai, kita tahu kendala-kendala dan kenikmatan
dalam memelihara ternak kenari ini. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu sehat ya, selalu tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita sama-sama saling support, saling sharing, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menjadi peternak yang sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.